Silahkan Anda berusaha untuk memenjarakan kami. Tapi ingat, jangan lupa ada jejak-jejak digital yang akan menunjukkan keburukan daripada aparat di negeri ini. Ini album alumni ya. Album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong ya. Satu, ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31, betul. 31 tahun. Oke, terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke ya. Nah, terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Ya. Lanjut. Lanjut yang kedua. Lanjut. Dikit aja ya. Nah, Joko Widodo tertulis di situ ya. Ini adalah mahasiswa yang dianggap di buku palsu itu adalah dianggap sebagai Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden ya. Dia itu kalau ini memang presiden yang namanya Joko Widodo itu terpampang di situ di buku alumni palsu itu, maka seharusnya tulisan asal SLTA-nya itu SMPP 40 Surakarta. Bukan SMA 6 Yogyakarta. Jadi dari 2 halaman ini saja buku alumni ini palsu. Oke. Silakan. Baik, saya lanjutkan Bang Aiman. Terima kasih, ini adalah closing statement. Ya. Bang Aiman, bergulirnya perkara ini sejak kami dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 telah membuat kami belajar untuk menyesuaikan diri dengan status baru tersebut ya. Perlahan-lahan kami tahu bahwa orang yang melaporkan itu terus-terusan memprovokasi dengan mengatakan besok jadi tersangka, besok akan ditangkap dan segala macam. Bahkan Bang Ade sendiri pernah mengatakan bahwa ini akan Jumat barokah begitu ya. Nah, saya ingin mengatakan tema kita malam ini terpidana ijazah palsu diampuni, bagaimana nasib Roy Suryo CS. Saya mengatakan sebagai seorang beragama, 5 menit ke depan saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri saya. Yang terpenting saya berbuat yang terbaik, ikut serta dalam penegakan hukum dan keadilan, termasuk 12 terlapor lainnya. Ya, laporan ini banyak klaster, klaster saintis, klaster daripada pengacara, ya, klaster jurnalis dan klaster aktivis. Ya, silahkan Anda berusaha untuk memenjarakan kami. Tapi ingat, jangan lupa ada jejak-jejak digital yang akan menunjukkan keburukan daripada aparat di negeri ini. Kita ingat Firly Bahuri, mantan ketua KPK itu, ya. Diumumkan oleh kepolisian pada tanggal 22 November 2023 telah melakukan suatu pidana korupsi sehingga beliau didakwa untuk pasal 12E, kemudian 12E, 12B dan 11 Undang-Undang Tipikor. Bahkan juga tambahannya adalah jungto pasal 65. Karena beliau adalah pejabat negara, beliau juga seharusnya mendapatkan pemberatan berupa pasal 52. Sampai dengan hari ini setelah diumumkan beliau itu sudah 9 bulan tidak ditahan dan tidak diapa-apakan. Ya, ini mungkin keberuntungan buat beliau karena polisi menggunakan hak daripada semacam kebijaksanaan mereka untuk digunakan kepada Firly yang notabene adalah orang polisi juga. Lalu bagaimana dengan kami? Ya, bagaimana dengan kami? Kami bisa melihat dari yang terjadi dengan Sylvester pada hari ini. Ya, orang ini hampir setiap hari juga melecehkan kami di televisi ya. Setiap kali berhadapan misalnya, ternyata beliau sendiri adalah seorang terpidana ya, yang belum juga sampai hari ini dieksekusi oleh Kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Ya, bentar, saya belum selesai ya. Ada kaitannya. Saya ingin mengatakan inilah gambaran negeri ini. Inilah gambaran negeri ini ketidakadilan. Saya belum selesai. Ketidakadilan ya. Ini adalah ketidakadilan. Nah, oleh karena tapi itu kalau bicara nggak ada orangnya kan nggak boleh. Bu Kurnia. Singkat saja silakan Bu. Singkat saja. Saya sepakat dengan Ibu Kurnia ketika Ibu Kurnia mengatakan bahwa ini untuk kebenaran dan keadilan. Saya sangat sepakat.
Dan saya sangat menyetujui statement Ibu Kurnia. Cuman Mbok kalau nggak ada orangnya nggak usah Bu Kurnia. Baik. Kita bahas kembali situ. Kebetulan saya adalah bersama Bang Roy dan kawan-kawan yang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Dan pada saat itu mereka menjanjikan akan segera melakukan eksekusi. Baik, saya itu bukan fokusnya Pak ya. Saya ingin mengatakan inilah wajah daripada hukum kita. Apa yang bisa saya harapkan? Tidak ada. Kami akan lakukan ini sebaik-baiknya, tapi dengan catatan polisi berbenahlah ya. Dengan digantikannya Kapolda pada hari ini, insya Allah Anda akan diberikan suatu embanan amanah yang lebih baik. Apa yang kita harapkan di ulang tahun ke-80 hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kecuali berbenah. Waktu hanya sedikit, mati itu pasti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Pitra. Baik, terima kasih Bang Aiman. Penegak hukum dalam hal ini Polri sangat seksi dikritik. Karena Polri itu 24 jam mengayomi, melindungi, serta menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Artinya kalau kita ingin viral, saya ngolah polisi. Apa yang dilakukan oleh polisi, kebaikan-kebaikan, kalau kita ingin menyerang itu tidak akan pernah kita lihat kebaikannya. Selalu yang dilihat itu ada kesalahannya. Makanya menjadi polisi itu harus bisa menjadi malaikat, perfeksionis di mata masyarakat. Hari ini kalau berbicara berbenah di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit, Polri dengan semboyan presisinya selalu berbenah dan tidak anti kritik kepada siapapun. Itu sah-sah saja di dalam negara demokrasi ini. Akan tetapi jangan juga kita diskreditkan Polri ini seolah-olah kepolisian kita ini nggak beres. Mohon maaf, saya keberatan sebagai penegak hukum, dalam hal ini sebagai advokat. Karena bagaimanapun ceritanya, kita selaku sipil, warga masyarakat, kalau ada masalah ngadunya ke siapa? Ya kepada kepolisian. Kita kehilangan, ngadunya ke siapa? Kepolisian. Konsultasi kepada kepolisian. Ya. Jadi kalau kita ada persoalan masalah hukum dengan orang lain, janganlah yang disalahkan polisi. Buktikan kalau memang kita tidak bersalah di hadapan penyidik. Itu baru benar. Jangan logikanya terbalik. Oh ini Kapolda dengan ganti harus ini segala macam. Nggak ada masalah. Ya, jadi saya juga meminta kepada teman-teman ya, marilah kita saling menghargai. Jangan kita terlalu gampang menghakimi. Seperti tadi, mohon maaf Pak Ustadz ya, saya juga kurang setuju tadi dengan statement Pak Ustadz tadi. Ada bilang ijazah palsu, ya itu sudah menghakimi. Terus yang kedua dibilang lagi, saudara nanti akan kena ajab ini segala macam. Terlalu gampang kita menghukum seorang bilang ajab gitu. Merinding saya dengarnya gitu loh. Setahu saya seorang ulama itu mencerminkan kebaikan. Nggak boleh dikit-dikit suujon. Ya, oh jangan-jangan dia begini, jangan-jangan begini. Jadi nggak apa-apa, tetap saya hormat kepada Pak Suginur ya. Karena kritikan itu merupakan koreksi bagi kita semua. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mengkritik orang lain, kita koreksi dulu diri kita. Makanya saya tanya tadi, Bapak sudah berapa kali dihukum? 2 kali katanya. Kalau pemahaman saya dalam konteks hukum, orang yang sudah 2 kali dihukum itu namanya tadi sudah dijawab tadi. Residipis ya, namanya. Dijawab, Makanya saya jelaskan itu. Oke, Bang Aiman. Ini kan kita ini singkat saja, tarut marut membahas palsu. Kalau dalam pemahaman hukum saya, kita sedang berbicara omon-omon. Kalau memang itu palsu, silahkan buktikan kepada penyidik. Semua ini biarlah, nggak apa-apa teman-teman, mau pakai wayang ya kan, mau tertawa, mau menghujat Pitra Nasution, mau membuli, no problem. Saya nggak pernah tanggapi itu, saya hanya balas dengan senyuman. Ya, akan tetapi satu, bahwasanya hukum tidak akan pernah tidur. Ya. Dan tolong diingat, proses ini jalan terus. Sudah ada lagi
panggilan di tahap penyidikan. Saran saya kepada teman-teman, konsentrasilah di dalam proses hukum yang sedang berjalan ini agar tidak akan menjadi bumerang di kemudian hari. Tidak usah diajarkan Terus itu. testimoni Kita terakhir sama-sama saya pengacara. ya. Saya keberatan. Udah ada kesempatan orang. Tidak usah. Kesempatan Fitra. Kesempatan Fitra. Bagaimana mau Kesempatan Fitra cerewet banget. Gak usah diajari. Gak usah diajari. Saya tanya, Anda dekat dengan polisi atau bagaimana? Oke, testimoninya. Kau tahu semua, ha? Bunga Ya? Melati. Anda tahu dengan polisi? Saya tanya, apa koordinasi Anda dengan polisi? Pesanan polisi itu bagaimana? Ini gimana? Enggak. Kasih pantun, cocok. kasih pantun. Cukup, saya nggak setuju itu. Testimoni saya, oke, Ya, baik. selalu seperti itu. Dengarkan. Nanti saya Tabiatnya ingatkan. nggak pernah Baik. berubah ini orang. Oke. Oke, singkat saja panjang Bang. banget. Terima ini, kasih Mas. Ibu atas kritikannya. Oke, saya ingin sampaikan. Mas Saiman, Pak terlalu testimoni panjang. Iya, iya. satu ini Kenapa? dari abang saya nih. Ini Oke, bolak-balik singkat, di singkat. setiap Oke. TV gitu aja Oke, kok ya. ini. Tunggu dulu. Bunga Melati dibawa pengacara Mawar. NKRI harga mati. Jangan pernah ditawar. Oke. Terima kasih. Cakep. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.